Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Abdi Pratama. Nomor BP 2011103023, kelas 3 PIR. Ingin membahas materi etika dalam bisnispreneur. Baik, bisa dilihat gambar tadi. Baik, dari rumus kualitas SDM ada seperti bisa dilihat rumus kualitas dari SDM. Pengertian dan tujuan etika. Yang satu, asal kata etika. Etika dari ethos atau dari Yunani yang berarti kebiasaan. Yang kedua, kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos, artinya kebiasaan. Yang ketiga, ketika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat. Keduanya sama-sama sebagai istimewa, sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya setiap nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Yang keempat, etika ditinjau dari segi filsafat. Etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun, artinya budi pekerti, tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia segala di waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan profesi tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Selanjutnya, profesi adalah suatu moral, community atau masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi, atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. 2. Beberapa pengertian etika atau ethics. Etika atau dalam kurung ethics dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga, merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Yang keempat, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup atau dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Debut, etika adalah A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. B. Tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. C. Nilai mengenal benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsipnya, etika etis mengacu pada yang pertama, norma moral. Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai norma tersebut bermoral baik dan sebaliknya, dan yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Yang ketiga, sikap dari kelompok tertentu atau subprofesi. Yang ketiga, rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Tujuan etika yang pertama mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Yang kedua, menilai praktik manusiawi
dengan menggunakan standar moral. Yang ketiga, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral dan situasi tertentu atau memberi nasihat atau perbaikan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerusnya, itu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk memperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulannya, yang pertama, bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata pencarian, bahkan suatu profesi. Yang kedua, bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Yang ketiga, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Yang keempat, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah yang pertama, suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya, tentu melakukan hal yang benar berkenan dengan produk pelayanan perusahaan dengan baik dengan pihak yang berkepentingan tuntutan perusahaan. Yang kedua, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar perilaku moral dalam bisnis. Berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Yang ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Yang keempat, etika atau berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaan, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka dalam persaingan bisnis tersebut orang-orang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulan, etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu sendiri. Perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi, perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khususnya dengan adanya perubahan perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata atau single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Peran etika dalam bisnis. Yang pertama, untuk membangun kultur bisnis yang sehat, ideal dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku. Sebuah aturan hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan norma etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu, pelaku dalam bisnisnya itu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Yang ketiga, etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja.
Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang terpenting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Pengelolaan bisnis secara profesional, yang pertama berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang kedua mempunyai komitmen moral yang tinggi, yang ketiga menjalankan usaha berdasarkan profesi keahlian. Prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dan pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam berhubungan kerja dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik ke perusahaan, tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan pengusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip-prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Pengertian dari corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance, pengertian perusahaan FCGI seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus atau pengelolaan perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD, struktur oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja. Sebagai suatu sistem proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara sebagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Ini adalah prinsip-prinsip GCG atau OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Bisa dilihat di PPT. Mari lanjut. Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya yang di sekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bushido, dengan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan. Semangat Bushido dilandasi kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengadilan diri. Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis itu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat, seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, peranan penegaknya hukum sangat penting diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan bisnis, misalnya bidang periklanan, dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah unsur kebohongan atau penipuan, pernyataan yang menyesatkan, bertentangan dengan moral atau etika. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak cipta, mark, patent, desain, industri, rahasia dagang, dan sebagainya. Menjalin usaha yang ilegal, persaingan tidak sehat, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan dan tanpa prosedur yang benar, untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produksi yang selanjutnya. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi biaya atau cost overhead dan rasionalisasi tanpa memperhatikan unsur moral.
Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum dan upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara lainnya pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang hak atau atas kekayaan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek, perlindungan rahasia dagang, desain industri, perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum, ketenaga kerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya. Pengertian iklan menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Iklan adalah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Fungsi iklan menurut Sony Craft adalah yang pertama, pemberian informasi. Iklan berfungsi untuk memberikan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Yang kedua, pembentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Harus memperhatikan asas-asas periklanan. A. Jujur, benar, dan bertanggung jawab. B. Bersaing secara sehat. C. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Baik, dengan berakhirnya PPT ini berakhir juga lah materi yang saya bacakan. Saya Yuda Abdi Pertama, saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.